Sudahku mama bilang, kalau memilih istri itu harus yang setara dengan kekayaan keluarga kita. Aku minta segera ceraikan wanita miskin ini. Dasar menantu, tidak berguna. Hanya menjadi beban keluarga ini. Namaku Alia. Aku lahir dari keluarga miskin yang bahkan untuk makan sehari-hari saja harus saling menguatkan dengan doa. Rumahku kecil, berdinding papan, dan bocor setiap hujan turun. Tapi dari tempat itulah aku belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh harta. Aku tidak pernah bermimpi menikah dengan pria kaya. Tidak pernah membayangkan hidup di rumah megah. Tidak pernah bercita-cita jadi menantu keluarga terpandang. Tapi hidup kadang suka bercanda kejam sekaligus manis. Aku bertemu Raka saat aku bekerja sebagai pelayan kafe kecil di pinggir kota. Hari itu hujan deras, kafe sepi. Aku hampir tertidur di balik meja kasir ketika pintu terbuka dan seorang pria masuk dengan jas basah dan wajah yang, jujur saja, terlalu sempurna untuk tempat sekecil ini. Tinggi, rapi, tatapan matanya tenang tapi dalam. Teh hangat, katanya singkat. Aku menyeduh dengan tangan gemetar, bukan karena dingin, tapi karena entah kenapa kehadirannya membuat dadaku sesak. Sejak hari itu, Raka sering datang, bukan dengan mobil mewah, bukan dengan gaya sombong. Ia duduk, membaca, dan kadang mengobrol denganku seolah aku setara. Alia, kamu capek kerja di sini? Capek itu biasa, Mas, jawabku sambil tersenyum. Ia tertawa kecil, tawa yang hangat. Aku tidak tahu saat itu bahwa pria sederhana di depanku adalah pewaris tunggal keluarga kaya raya. Cintaku pada Raka tumbuh pelan-pelan. Dan ketika ia melamarku, aku menangis. Bukan karena bahagia saja, tapi karena takut. Aku miskin, Mas, kataku sambil menunduk. Ia menggenggam tanganku erat. Aku cinta kamu, Alia, bukan keluargamu, bukan latar belakangmu. Aku percaya, terlalu percaya. Hari pernikahan kami seperti mimpi yang bukan milikku. Gedung mewah, gaun putih berkilau, tamu-tamu dengan pakaian mahal. Aku berdiri di pelaminan, tersenyum tapi kakiku gemetar. Dan di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Ibu Raka. Namanya Bu Ratna. Wanita elegan, berwibawa, dengan tatapan tajam yang sejak awal tidak pernah benar-benar menatapku sebagai manusia. Saat aku mencium tangannya, ia tidak membalas senyumku. Tangannya dingin. Matanya menyapu tubuhku dari ujung rambut sampai kaki, penuh penilaian. Ini menantu kita. Nada suaranya pelan tapi menusuk. Aku menelan ludah. Semoga kamu sadar diri, lanjutnya sambil membenarkan kalungnya. Masuk ke keluarga seperti ini bukan hal kecil. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terkunci. Raka menggenggam tanganku erat, seolah berkata tenang, aku di sini. Aku mengangguk menahan air mata. Aku tidak tahu, itu adalah awal neraka yang dibungkus kemewahan. Setelah menikah, aku tinggal di rumah besar keluarga Raka. Rumah yang memiliki lebih banyak kamar daripada jumlah keluargaku di kampung. Di hari pertama, aku bangun pagi dan turun ke dapur. Selamat pagi, Bu. Sapaku sopan. Bu Ratna menatapku dingin. Di rumah ini, menantu bangun jam 5. Dan kamu yang miskin harus tahu diri. Jangan bermalas-malasan. Aku terdiam. Jam menunjukkan pukul 6. Hari-hari berikutnya aku bukan diperlakukan sebagai istri pewaris keluarga, melainkan pembantu yang tak digaji. Aku menyapu rumah seluas lapangan, membersihkan kamar tamu, menyetrika pakaian keluarga. Jika aku lelah dan duduk sebentar, jangan manja. Dulu kamu hidup miskin kan? Harusnya kamu bersyukur. Setiap kata itu seperti tamparan. Aku mencoba mengadu pada Raka. Tapi Bu Ratna selalu pandai bermain peran. Dia sensitif, Nak.
katanya manis di depan Raka. Aku hanya ingin mendidiknya. Dan aku kembali diam. Malam-malamku diisi tangis terhalan di kamar mandi. Aku menatap cermin bertanya pada diriku sendiri. Apakah cinta memang harus sesakit ini? Sampai suatu malam, aku mendengar percakapan yang membuat kakiku lemas. Dia tidak pantas jadi istri kamu, Raka. Suara Bu Ratna terdengar dari ruang kerja. Dia miskin, tidak punya koneksi, tidak punya apa-apa. Aku berdiri di balik pintu, tangan gemetar. Bu, aku mencintainya, jawab Raka tegas. Cinta tidak bisa mengangkat derajat keluarga. Nadanya dingin dan kejam. Aku menutup mulutku agar isakanku tidak terdengar. Malam itu aku sadar, aku menikah dengan pangeran. Tapi ibunya adalah ratu yang ingin menyingkirkanku. Dan aku belum tahu bahwa siksaan ini baru saja mulai. Sekarang, bersihkan semuanya. Dan ingat, aku tidak suka menantu yang mempermalukan keluarga. Aku pergi dengan langkah gemetar. Malamnya, Raka pulang terlambat. Aku duduk di kamar, memeluk lutut. Air mata akhirnya jatuh. Sayang, aku menoleh. Ia terlihat lelah, tapi wajahnya langsung berubah saat melihat mataku bengkak. Kamu kenapa? Aku ingin bilang, ingin menceritakan semuanya. Tapi sebelum aku sempat bicara, Bu Ratna muncul di pintu. Raka, kamu harus bicara dengan istrimu. Nada suaranya terdengar sedih, terlalu dibuat-buat. Dia menjatuhkan cangkir mahal di depan tamu. Aku sudah berusaha menutupi, tapi tetap saja memalukan. Aku menatap Raka, menunggu, berharap. Raka menghela napas. Alia, kamu harus lebih hati-hati. Kalimat itu sederhana, tapi hatiku hancur. Mas, suaraku bergetar. Sudahlah, potong Bu Ratna. Dia masih harus banyak belajar. Aku terdiam. Malam itu, Raka memelukku, tapi pelukannya terasa jauh. Seolah ada tembok tak terlihat di antara kami. Hari demi hari, perlakuan itu semakin halus dan semakin menyakitkan. Aku dilarang ikut acara keluarga, dilarang berbicara jika tidak ditanya, dilarang menggunakan barang-barang tertentu karena itu bukan levelmu. Bahkan makan pun, kamu makan di dapur saja, kata Bu Ratna suatu malam, supaya tidak lupa asalmu. Aku makan sendirian, di dapur besar, dengan lampu redup. Sendok di tanganku bergetar, air mata jatuh ke nasi. Aku bertanya dalam hati, seberapa rendah aku di mata mereka? Suatu sore, aku mendengar pembicaraan yang membuat darahku membeku. Kamu masih bisa menceraikannya, Raka? Suara Bu Ratna terdengar di ruang tamu. Banyak gadis level kamu. Bu, aku mencintai Alia, jawab Raka. Cinta bisa hilang, sahutnya dingin, tapi nama keluarga tidak. Aku berdiri di balik dinding. Nafasku sesak. Aku sadar satu hal, Bu Ratna tidak hanya ingin menyiksaku, ia ingin menyingkirkanku. Dan aku belum tahu bahwa rencana yang lebih kejam sedang disiapkan. Aku selalu berpikir tidak ada yang lebih menyakitkan dari dihina sendirian. Ternyata aku salah. Yang paling menghancurkan adalah dipermalukan di depan banyak orang, lalu dipaksa tersenyum seolah semua baik-baik saja. Hari itu, keluarga besar Raka berkumpul di rumahnya. Acara syukuran ulang tahun neneknya. Rumah megah itu penuh oleh kerabat, sepupu, paman, tante, semuanya datang dengan pakaian mahal dan wajah penuh gengsi. Aku berdiri di kamar, mengatap diriku di cermin. Gaun biru tua yang kupakai bukan gaun baru. Aku membelinya dari sisa tabunganku sebelum menikah. Aku merapikan rambutku perlahan, mencoba terlihat pantas. Aku istri Raka. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku manusia. Aku turun ke ruang tamu dengan jantung berdebar. Dan seperti dugaanku, tatapan itu langsung datang. Tatapan penasaran,
Tatapan meremehkan. Tatapan yang seolah bertanya, "Yang ini?" "Alia," panggil Bu Ratna dengan suara lantang. Aku mendekat. "Kamu duduk di sana saja," katanya sambil menunjuk kursi paling ujung dekat pintu dapur, biar tidak mengganggu. Aku mengangguk, seperti biasa. Acara dimulai. Tawa terdengar di mana-mana. Cerita bisnis, liburan luar negeri, investasi. Aku hanya diam. Dunia mereka bukan duniaku. Lalu Bu Ratna berdiri. "Terima kasih semua sudah datang. Seperti yang kalian tahu, Raka sudah menikah. Dan inilah istrinya, Alia." Aku tersenyum kecil dan menunduk sopan. Dia berasal dari keluarga sederhana, tapi kami berharap dia bisa belajar menyesuaikan diri. Beberapa orang tersenyum simpul, beberapa lainnya berbisik. Dadaku terasa sesak. Salah satu tante tertawa kecil. "Yang penting anak kita bahagia ya, Ratna. Walaupun ya latar belakangnya beda." Aku menunduk lebih dalam. Raka duduk seberang ruangan. Matanya bertemu denganku sesaat. Aku berharap ia akan berdiri, membelaku, mengatakan sesuatu. Tapi ia hanya tersenyum tipis. Diam. Dan diamnya lebih menyakitkan daripada teriakan. Setelah makan, para wanita berkumpul di ruang tengah. Aku ikut duduk, meski aku tahu aku tidak diinginkan. "Alia," salah satu sepupu Raka menyapaku. "Dulu kamu sekolah sampai mana?" "SMK," jawabku pelan. "Oh, gitu ya." Ia tertawa kecil. "Kamu kerja apa sebelum menikah?" "Pelayan kafe," jawabku jujur. Wah, nada itu merendahkan. Sekarang langsung jadi nyonya besar. Bu Ratna ikut menyelah. Makanya saya selalu ingatkan dia agar tahu diri. Aku ingin pergi, ingin menghilang, tapi kakiku terasa berat. Puncaknya terjadi saat salah satu tante berkata dengan suara cukup besar, "Ratna, kamu berani juga ya ambil menantu dari bawah? Biasanya kan keluarga kita pilih-pilih." Bu Ratna tersenyum tipis. "Saya juga kaget, tapi ya sudah terlanjur." Sudah terlanjur. Kata itu menghantamku keras. Air mataku akhirnya jatuh. Satu, lalu satu lagi. Semua terdiam. "Oh, jangan menangis," kata Bu Ratna cepat. "Nanti orang bilang kami menyiksa menantu." Aku berdiri dengan tangan gemetar. "Permisi," jawabku lirih. Aku ke kamar mandi. Aku berjalan cepat. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di dinding dan menangis tanpa suara. Tangisku pecah. Bukan tangis keras, tapi tangis yang lelah. Aku bertanya dalam hati, apa salahku? Apa salahku sampai aku diperlakukan seperti ini? Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Raka belum masuk. Aku menatap jendela. Lampu-lampu kota terlihat indah, tapi aku merasa sangat kecil. Pintu terbuka. "Sayang, kamu jangan dimasukkan ke hati. Mereka cuma bercanda." Aku menoleh. Mataku merah. "Mas," suaraku bergetar. "Aku..." "Sudahlah," potong Raka. "Kamu cuma ingin saya sabar." Sabar, kata yang selalu diminta dariku, tapi tidak pernah diminta dari mereka. Aku menunduk. Air mata jatuh lagi. "Aku capek, Mas. Capek jadi kuat sendirian." Raka memelukku. Pelukannya hangat, tapi hatiku tetap dingin. Malam itu aku sadar, jika aku terus diam, aku akan hancur perlahan. Keesokan harinya, Bu Ratna memanggilku ke ruang makan. "Alia, kamu mempermalukan keluarga kemarin," katanya dingin. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak langsung menunduk. "Apa salah saya, Bu?" jawabku pelan, tapi jelas. Ia terkejut, sedikit. "Kamu menangis di depan keluarga." "Saya menangis karena saya disakiti, tapi saya tidak pernah bermaksud mempermalukan siapapun." Ruangan sunyi. Bu Ratna menatapku lama, lalu tersenyum tipis,
senyum yang penuh ancaman. Kamu mulai berani juga ya? Ingat, kamu masih menantu miskin di rumah ini. Dadaku berdebar, tapi aku bertahan. Saya mungkin miskin, tapi saya bukan tidak punya perasaan. Ia tertawa kecil. Kita lihat saja berapa lama keberanianmu. Aku berjalan keluar dengan kaki gemetar. Aku takut, sangat takut. Tapi di dalam dadaku ada sesuatu yang mulai tumbuh. Keberanian kecil. Dan aku tahu Bu Ratna tidak akan diam melihat itu. Sejak hari aku berani menjawab Bu Ratna, udara di rumah itu berubah. Bukan lebih tenang, justru lebih dingin. Ia tidak lagi memarahiku terang-terangan, tidak menghinaku di depan banyak orang. Ia menjadi terlalu tenang. Dan ketenangan Bu Ratna adalah hal yang paling kutakuti. Pagi-pagi sekali ia memanggilku ke ruang kerjanya. Alia, aku mau kamu pegang keuangan rumah minggu ini. Aku terkejut. Keuangan? Iya, jawabnya ringan. Anggap saja latihan. Aku hampir tidak percaya. Untuk pertama kalinya ia memberiku kepercayaan. Atau begitu yang kupikir. Hari-hari itu aku mencatat semua pengeluaran dengan teliti. Belanja dapur, gaji asisten, tagihan listrik. Aku bahkan menyimpan struknya rapi di map. Aku ingin membuktikan satu hal. Aku memang miskin, tapi aku bukan bodoh. Suatu sore, saat aku sedang menyapu ruang tengah, suara Bu Ratna terdengar nyaring. "Raka!" Aku tersentak. "Ada apa, Bu?" Suara Raka terdengar panik. Aku berdiri di balik dinding. Jantungku berdebar. Uang 50 juta hilang dari rekening rumah. Nada Bu Ratna bergetar, penuh drama. Apa? Aku menoleh ke Raka. Mataku berkaca-kaca. "Mas, kamu percaya aku kan?" Raka terdiam. Wajahnya bingung. Ragu. "Alia, ini uang besar," katanya pelan. Kalimat itu seperti vonis. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memeriksa ulang semua catatanku. Struknya lengkap. Tidak ada yang salah. Aku tahu satu hal. Aku dijebak. Paginya, Bu Ratna memanggil keluarga inti. Aku dipaksa duduk di ruang tamu, seperti terdakwa. "Kita tidak bisa membiarkan pencurian terjadi di rumah ini," katanya tegas. Aku berdiri. "Saya tidak mencuri," ucapku lirih tapi mantap. "Saya bersedia diperiksa." "Berani sekali," katanya dingin. "Berarti kamu yakin bersih?" "Iya." Ia menatapku lama, lalu tersenyum. "Baik, kita laporkan saja ke polisi." Kata polisi membuat kakiku lemas. "Bu," Raka berdiri. "Mungkin ada kesalahpahaman." "Apa kamu membelanya?" Nada Bu Ratna meninggi. "Karena cinta kamu mau mengorbankan nama keluarga." Aku menatap Raka. Menunggu. Detik itu terasa sangat lama. "Bu," Raka akhirnya berkata, "beri aku waktu menyelidiki." Bu Ratna menghela nafas dramatis. "Baik, tapi kalau terbukti, aku tidak akan diam." Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk. Para pelayan memandangku curiga. Bisik-bisik terdengar setiap aku lewat. "Menantu miskin itu ya, katanya ambil uang." Aku makan sendirian, berjalan sendirian, menangis sendirian. Raka mulai sering pulang larut. Kami jarang bicara. Aku merasa sendirian di rumah suamiku sendiri. Suatu malam, aku duduk di kamar memeluk lutut. Aku hampir menyerah. "Apa aku harus pergi?" bisikku. Tapi sesuatu dalam diriku menolak. Jika aku pergi sekarang, aku akan pergi sebagai orang bersalah. Dan aku tidak mau itu. Aku mulai menyelidiki sendiri. Aku memeriksa CCTV rumah, menghubungi bagian bank, memeriksa waktu penarikan. Dan disitulah aku menemukan kejanggalan. Penarikan dilakukan saat aku tidak berada di rumah. Aku mencatat waktunya. Aku mengumpulkan bukti. Pelan, diam-diam. Sampai suatu siang,
aku melihat sesuatu yang membuat dadaku berdegup kencang. Di rekaman CCTV, seseorang masuk ke ruang kerja Bu Ratna. Bukan aku. Itu asisten kepercayaannya. Tanganku gemetar. Aku menutup mulutku. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Malamnya, Bu Ratna memanggilku lagi. "Kamu sudah siap mengaku?" Nada suaranya dingin. Aku menatapnya lurus. "Belum, Bu," jawabku pelan tapi mantap. "Karena saya tidak bersalah." Ia tersenyum miring. Keras kepala. Aku menarik nafas. Tapi saya siap membuktikannya. Ruangan mendadak sunyi. Bu Ratna menatapku tajam. "Apa maksudmu?" Aku menelan ludah. "Saya minta waktu 1 minggu," kataku. "Jika saya tidak bisa membuktikan, saya akan pergi tanpa menuntut apapun." Raka menoleh cepat ke arahku. "Alia," aku mengangkat tangan, menahannya. "Tapi jika saya bisa," lanjutku, "saya ingin satu hal." Bu Ratna menyipit mata. "Apa?" "Saya ingin permintaan maaf." Untuk sesaat, wajah Bu Ratna berubah. Lalu ia tertawa kecil. "Berani sekali." "Baik, aku tunggu." Aku keluar ruangan dengan jantung berdebar. Aku takut, tapi untuk pertama kalinya, aku berdiri untuk diriku sendiri. Dan aku tahu, jika aku gagal, aku akan kehilangan segalanya. 1 minggu, itu waktu yang Bu Ratna berikan padaku. Bagi orang lain mungkin singkat. Bagiku, itu adalah pertaruhan hidup. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, mencatat, menyusun, mengulang rekaman CCTV berulang kali. Aku menemukan satu pola. Setiap kali uang ditarik, selalu ada satu nama yang muncul dalam laporan akses rekening. Sekretaris pribadi Bu Ratna. Bukan tuduhan, fakta. Aku mencetak buktinya, menyimpan salinannya. Aku bahkan menemui petugas bank sendiri, diam-diam. "Ini penarikan resmi," kata petugas itu. "Dilakukan dengan otorisasi pemilik rekening." "Pemilik rekening?" tanyaku. "Bu Ratna." Kakiku hampir tidak kuat berdiri. Berarti selama ini aku hanya dijadikan kambing hitam. Aku pulang dengan jantung berdebar. Hari itu rumah terasa terlalu sunyi. Raka belum pulang. Aku duduk di kamar memegang map berisi bukti. Sedikit lagi batinku. Sedikit lagi semuanya selesai. Tapi aku lupa satu hal penting. Bu Ratna selalu selangkah lebih dulu. Sore itu pintu kamarku terbuka keras. Raka berdiri di sana. Wajahnya tegang, matanya merah. "Alia, kenapa kamu tidak bilang soal ini?" Ia melemparkan ponselnya ke atas kasur. Aku mengambilnya. Di layar, foto-foto. Foto aku duduk di kafe. Foto aku berbicara dengan seorang pria. Foto aku tertawa kecil. Semua diambil dari sudut yang salah. "Itu klien kafe lama," kataku. Panik. Aku hanya minta bantuan soal CCTV. "Kenapa tidak bilang?" Nada Raka meninggi. "Aku takut, Mas." Air mataku jatuh. Aku tidak mau semua ini jadi salah paham. "Salah paham?" Ia tertawa pahit. "Ibuku bilang kamu mulai bertemu orang lain karena tertekan hidup di rumah ini." Aku terdiam. "Mas, aku mendekat. Aku tidak pernah selingkuh, demi apapun." Ia memejamkan mata. "Kenapa semuanya terasa kacau, Alia?" Kalimat itu membuatku sadar. Ia mulai goyah. Malam itu, Bu Ratna memanggil kami berdua ke ruang tamu. Aku tidak ingin drama ini berlarut. "Alia, kamu sudah melanggar 2 hal." Aku menatapnya. "2 hal apa, Bu?" "Pertama, uang. Kedua, kepercayaan." Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanya air mata. "Saya punya bukti," kataku. Pelan, tapi mantap. "Saya tidak bersalah." Bu Ratna mengangkat alis. "Bukti?" Ia menoleh ke Raka. "Kamu masih mau mendengarkan kebohongan?" Aku membuka map. Tanganku gemetar.
Tapi sebelum aku sempat menunjukkan apapun, "Alia, cukup," Raka memotong. Aku menoleh. Dunia seakan berhenti. "Kita butuh waktu," lanjutnya. "Mungkin kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. "Mas," suaraku nyaris tak terdengar. "Bukan cerai," katanya cepat. "Hanya menenangkan keadaan." Aku menatapnya lama. Lelaki yang kucintai, yang berjanji akan melindungiku. Dan malam itu, ia melepaskan tanganku. Aku pergi malam itu juga. Tanpa kaper mahal, tanpa perhiasan. Hanya membawa tas kecil dan harga diri yang hampir runtuh. Di depan pintu, Bu Ratna berdiri. "Lihat," katanya pelan. "Akhirnya kamu tahu tempatmu." Aku berhenti melangkah. Menoleh. "Saya akan kembali," kataku lirih tapi tegas. "Bukan untuk meminta, tapi untuk membuktikan." Ia tertawa kecil. "Kita lihat." Aku kembali ke rumah orang tuaku. Rumah kecil, sempit, tapi hangat. Ibuku memelukku tanpa bertanya. Ayahku hanya berkata satu kalimat, "Jika kamu benar, jangan takut." Malam itu aku menangis sampai tertidur. Bukan karena lemah, tapi karena aku harus kuat sendirian sekarang. Hari-hari berikutnya, aku tidak berhenti. Aku menyusun semua bukti, menghubungi saksi, meminta surat resmi dari bank. Dan akhirnya, aku menemukan satu hal pamungkas. Rekaman suara. Percakapan antara Bu Ratna dan sekretarisnya. Tentang uang, tentang rencana, tentang aku. Tanganku gemetar saat mendengarnya. Ini bukan lagi tentang namaku. Ini tentang kebenaran. Dan aku tahu, jika aku kembali ke rumah itu nanti, aku tidak akan kembali sebagai menantu miskin yang tertunduk. Aku akan kembali sebagai wanita yang menuntut keadilan. Aku kembali ke rumah itu bukan sebagai istri yang diusir. Aku kembali sebagai wanita yang tidak mau lagi diinjak. Hari itu, keluarga besar kembali berkumpul. Bu Ratna sengaja mengadakan pertemuan keluarga. Katanya, untuk meluruskan masalah. Aku tahu, ia ingin mengakhiri semuanya dengan versinya sendiri. Dan ia tidak menyangka, aku akan datang. Saat aku melangkah masuk, suara percakapan langsung terhenti. Beberapa orang terkejut, beberapa berbisik, beberapa memandangku dengan tatapan meremehkan yang sama. Bu Ratna berdiri. "Kamu berani datang?" Nada suaranya dingin. Aku menatapnya lurus. "Saya diundang," jawabku tenang. "Dan saya datang membawa kebenaran." Raka menoleh cepat. Wajahnya berubah. "Alia?" Aku menatapnya. Tidak ada amarah, hanya luka yang sudah berubah menjadi kekuatan. Bu Ratna tersenyum kecil. "Baik, kita dengar. Apa pembelaan terakhirmu?" Aku melangkah ke tengah ruangan. Tanganku dingin, tapi suaraku tidak lagi gemetar. "Saya dituduh mencuri," kataku, "dan diusir tanpa diberi kesempatan membela diri." Aku membuka map, menunjukkan dokumen bank. Ini bukti resmi. Penarikan uang dilakukan dengan otorisasi pemilik rekening. Aku menoleh ke Bu Ratna. "Bukan saya." Ruangan mulai riuh. "Tidak mungkin," potong Bu Ratna cepat. "Kamu memalsukan itu." Aku menekan tombol ponselku, dan suara itu terdengar. "Tarik saja uangnya, nanti aku yang atur, biar Alia yang disalahkan." Suaranya, suara Bu Ratna. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang terbelalak, ada yang menutup mulut. Raka berdiri perlahan, wajahnya pucat. "Bu," suaranya bergetar. "Itu suara ibu." Bu Ratna membeku. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa tersenyum. "Itu rekayasa," katanya terbata. "Dia pasti..." "Cukup," suara nenek Raka memotong. Putar sampai selesai. Rekaman berlanjut. Tentang uang, tentang rencana menjatuhkan menantu miskin, tentang rasa malu terhadap status sosialku. Setiap kata adalah pisau bagi mereka yang mendengarkan. Aku menatap seluruh keluarga. "Aku tidak minta dikasihani," kataku.
Aku hanya minta diperlakukan sebagai manusia. Tanganku gemetar, tapi aku bertahan. Aku mencintai Raka, tapi aku tidak akan tinggal di tempat yang menghancurkan harga diriku. Raka menatapku, matanya berkaca-kaca. "Alia, maafkan aku," katanya pelan. "Aku salah." Bu Ratna duduk perlahan, wajahnya pucat. "Semua ini," bisiknya, "untuk keluarga." Aku menggeleng. "Tidak, Bu, ini untuk ego." Suasana berubah. Orang-orang yang dulu mencibir, kini menunduk. Yang dulu tertawa, kini diam. Nenek Raka berdiri. "Ratna," katanya tegas, "kamu mempermalukan keluarga sendiri." Bu Ratna menangis. Bukan tangis drama, tangis kalah. Aku memejamkan mata sejenak. Ada lega, tapi juga sedih. Aku menoleh ke Raka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tidak bisa kembali begitu saja. Ia mengangguk. Aku mengerti. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Aku melangkah pergi. Kali ini, tidak ada yang menahanku. Dan di belakangku, aku mendengar isak tangis seorang wanita yang akhirnya menuai perbuatannya sendiri. Setelah hari itu, hidupku berubah. Namaku tidak lagi dibicarakan sebagai menantu miskin yang bermasalah. Kini orang-orang menyebutku dengan nada pelan, hati-hati, seolah mereka baru sadar aku punya suara. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Rumah kecil yang dulu kuanggap memalukan, kini terasa seperti benteng paling aman. Pagi-pagiku kembali sederhana, membantu ibu memasak, menyapu halaman, minum teh hangat bersama ayah. Tidak ada hinaan, tidak ada tatapan merendahkan. Hanya damai. Tapi damai itu tidak bertahan lama. Suatu sore, Raka datang. Aku melihat mobilnya berhenti di depan rumah. Jantungku langsung berdegup cepat. Ibuku menatapku. "Kalau belum siap, jangan temui," katanya lembut. Aku mengangguk, tapi kakiku tetap melangkah keluar. Raka berdiri canggung di depan pintu. Tidak dengan jas mahal, tidak dengan wibawa pewaris keluarga. Hanya seorang pria yang menyesal. "Alia," katanya pelan, "terima kasih sudah mau menemui aku." Aku menatapnya. "Untuk apa kamu datang?" Ia menunduk. "Aku datang untuk minta maaf. Sebagai istri, aku gagal." Air matanya jatuh. "Aku lebih takut melawan ibuku daripada kehilanganmu. Dan aku hampir kehilanganmu." Dadaku sesak. Luka lama kembali terasa. "Kamu tahu, rasanya sendirian di rumah itu. Kamu tahu, rasanya dibela orang yang seharusnya melindungiku." Ia mengeleng, menangis. "Aku bodoh. Aku minta satu kesempatan, bukan sebagai pewaris keluarga, tapi sebagai istri yang ingin berubah." Aku terdiam. Aku masih mencintainya, tapi cinta saja tidak cukup. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Bu Ratna sampai ke telingaku. Ia jatuh sakit, tekanan darahnya naik. Ia jarang keluar kamar. Tidak ada lagi tawa angkuh. Suatu pagi, Nenek Raka datang menemuiku. "Alia," katanya pelan, "Ratna ingin bertemu." Aku membeku. Ia ingin meminta maaf, dan aku tahu hanya kamu yang bisa memutuskan. Aku menghabiskan malam itu tanpa tidur. Wajah Bu Ratna terbayang, tatapannya, kata-katanya, dan juga diriku yang hampir hancur karenanya. Aku akhirnya datang. Rumah mewah itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih kosong. Bu Ratna terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, tidak ada lagi aura kuasa. Ia menoleh saat aku masuk. "Alia," suaranya lemah. Aku berdiri beberapa langkah darinya. "Aku salah," katanya pelan. "Aku takut kehilangan anakku, dan aku memilih cara yang salah." Air matanya jatuh. "Aku menyiksamu," katanya lanjut. "Dan sekarang, aku yang menanggungnya." Aku menelan ludah. Dadaku bergetar. "Bu," kataku lirih, "saya tidak pernah menginjak apapun." Ia menangis. "Aku tahu sekarang, tapi mungkin sudah terlambat." Aku memejamkan mata sejenak. Di hadapanku ada wanita yang dulu menjadikan diriku tidak berharga. Dan di dalam diriku, ada luka yang belum sembuh penuhnya. Aku bisa membalas,
aku bisa pergi selamanya, dan aku berhak atas itu. Tapi aku juga tahu, jika aku memaafkan, itu bukan untuk mereka. Itu untuk diriku sendiri. Aku keluar dari kamar itu dengan langkah berat. Raka menungguku di ruang tamu. Wajahnya penuh harap. "Apa keputusanmu?" tanyanya pelan. Aku menatapnya lama. Aku tidak akan kembali ke rumah itu. Aku tidak akan hidup di bayang-bayang siapapun. Wajahnya jatuh. "Tapi," lanjutku, "jika kamu ingin bersamaku, kamu harus memilih." Ia menahan napas. "Aku pilih kamu," katanya mantap. "Aku tidak hanya mencintaimu, tapi karena aku ingin menjadi pria yang layak." Aku terdiam. Hatiku bergetar. Pilihan itu ada di tanganku. Dan aku tahu, apapun keputusanku di bab terakhir nanti, aku akan menjalaninya dengan kepala tegak. Aku tidak langsung kembali ke Raka. Aku butuh waktu, bukan untuk menjauh, tapi untuk memastikan satu hal. Aku tidak lagi memilih karena takut kehilangan. Aku memilih karena aku tahu nilai diriku. Beberapa minggu berlalu, aku mulai bekerja kembali, bukan di kafe lama. Aku diterima di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi. Gajinya tidak besar, tapi itu hasil keringatku sendiri. Setiap kali menerima gaji, aku tersenyum, bukan karena jumlahnya, tapi karena aku berdiri di kakiku sendiri. Raka sering datang, tidak memaksa, tidak menuntut. Ia menungguku selesai kerja, mengantarku pulang, mendengarkan ceritaku. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai pria dewasa, bukan anak dari ibu yang berkuasa. Suatu sore, ia datang dengan wajah serius. "Alia," katanya pelan, "aku sudah keluar dari rumah itu." Aku terkejut. "Aku menyewa rumah kecil," lanjutnya. "Bukan mewah, tapi itu pilihanku." Aku menatapnya lama. "Aku sudah bicara dengan ibu," katanya lagi. "Aku tidak akan kembali sampai dia belajar menghormatimu." Dadaku bergetar. "Kamu yakin?" tanyaku lirih. Ia mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Bu Ratna datang lagi. Ia sembuh perlahan, tapi bukan kembali menjadi wanita yang sama. Ia mengundangku sendiri. Aku datang dengan hati tenang, tidak takut, tidak berharap apa-apa. Bu Ratna berdiri saat aku masuk. Ia menunduk. Gerakan sederhana itu adalah sesuatu yang dulu mustahil. "Alia," katanya pelan, "aku minta maaf, bukan sebagai mertua, tapi sebagai manusia." Aku terdiam. "Aku kehilangan segalanya," lanjutnya. "Wibawa, kepercayaan, bahkan anakku." Air matanya jatuh. "Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu," katanya. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal." Aku menatapnya lama. Dan di detik itu, aku tidak merasa menang. Aku merasa bebas. "Saya memaafkan, Bu," kataku pelan. "Bukan karena apa yang ibu lakukan pantas dimaafkan, tapi karena saya tidak ingin membawa luka ini selamanya." Ia menangis, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya mengerti. Aku dan Raka memulai ulang, bukan dengan pesta, bukan dengan rumah mewah. Kami tinggal di rumah kecil, kami memasak bersama, bertengkar kecil lalu tertawa. Tidak ada pelayan, tidak ada jarak, hanya dua manusia yang belajar saling menghormati. Suatu malam, Raka menggenggam tanganku. "Terima kasih sudah tidak pergi selamanya," katanya. Aku tersenyum. "Terima kasih sudah belajar berdiri di sampingku," jawabku. Beberapa bulan kemudian, kami menghadiri acara keluarga, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pilihan. Bu Ratna menyambutku dengan tatapan berbeda. Tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi kuasa. Hanya rasa hormat yang lahir dari kehilangan. Salah satu tante berbisik, "Dia berubah ya?" Aku hanya tersenyum. Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi. Aku pernah menikah dengan pangeran dan disiksa oleh ibunya. Tapi akhirnya aku sadar, aku tidak perlu menjadi putri istana untuk hidup bahagia. Aku hanya perlu menjadi wanita yang tidak menyerahkan harga diri. Dan disitulah aku benar-benar menang.